البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daras yang ke-16 dari kitab At-Tauhidu Awalan Ya Du'atul Islam karya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di halaman yang ke-30. Qala rahimahullahu ta'ala, amma ma ja'a fi su'ali an kaifiyati bara'ati dhimmatil muslim. Adapun kalimat yang datang di dalam pertanyaan tentang bagaimana cara terbebasnya seorang muslim dari beban tanggung jawab au musahamatihi fi taghyiri hadal waqi'il alim, atau apa peran serta dia di dalam merubah kenyataan yang menyakitkan ini. Fanaqul kullun minal muslimina bihasabih, maka kita menjawab setiap orang dari kaum muslimin menjalankan tugas sesuai dengan kadarnya. Al-alimu minhum yajibu alaihi ma la yajibu ala ghairil alim. Orang alim dari kalangan muslimin wajib terhadapnya apa yang tidak wajib atas yang lainnya, yang bukan orang alim. Kama adkuru fi mithli hadhil munasabah, sebagaimana saya akan menyebutkan di dalam momentum yang seperti ini, peristiwa yang kesempatan yang seperti ini. Innallaha azza wa jalla qad akmala ni'mata bi kitabih, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyempurnakan kenikmatan ini dengan kitabnya. Wa ja'alahu dusturan lil mu'minina bih, dan Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Jelas Quran undang-undang untuk semua, tetapi yang lain-lain tidak mau ikut, ya sudah, biar ini untuk kaum mukminin saja yang beruntung mendapatkannya. Min dzalika anna Allah Ta'ala qala, di antara undang-undang tersebut adalah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul Quran, apabila kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr agar engkau menerangkan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka itu memikirkannya. Apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran ini. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu sunnah. Jelas Al-Quran pun turun dari Allah kepada umat ini melalui Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan hadis itu juga bagian dari zikr. Al-Quran Allah mengatakan hadza zikr. Ini adalah az-zikr. Jadi Al-Quran zikr, sunnah juga az-zikr. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, hadisnya sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya saya diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Intinya apa? Agar kita itu menjadi orang yang mengetahui permasalahan, mengetahui jawaban, dan mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan solusinya. Kita bertanya pada ahlu dzikr, yaitu ahlul Qur'ani was sunnah. Bertanya kepada orang alim. Fallahu subhanahu wa ta'ala qad ja'alal mujtama' al-islamiyya qismain. Maka Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala telah menjadikan masyarakat Islam itu terbagi menjadi dua, aliman wa ghaira alim, orang alim dan orang yang bukan alim. Wa aujaba ala kullin minhuma ma lam yujibhu alal akhar, Allah mewajibkan terhadap masing-masing dari keduanya apa yang tidak dia wajibkan kepada yang lain, yaitu masing-masing memiliki tugas. Fa'alal ladzina laisu bi ulama ayyas'alu ahlal ilm, maka kewajiban atas orang yang bukan ulama untuk bertanya kepada ahlul ilm. Bukan maksudnya taklid, tapi bertanya apa hujahnya dalam masalah ini dan bagaimana pelaksanaannya, dan yang seperti itu. Wa alal ulama ayyujibuhum amma su'ilu an, dan kewajiban ulama adalah menjawab pertanyaan mereka, pertanyaan orang yang bukan ulama, tentang apa yang mereka tanyakan. Fal wajibatu min hadhil muntaliq takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, maka kewajiban-kewajiban dari
titik tolak ini berbeda dengan perbedaan individu-individu. Fal alimul yaum alaihi ayyad'uwa ila da'watil haqq. Maka orang alim pada hari ini dia wajib untuk mengajak manusia kepada dakwah yang benar fi hududil istita'ah, di dalam batasan-batasan yang dia mampu. Bukan malah sibuk masuk ke parlemen, masuk ke partai, terjerumus ke dalam politik-politik yang kotor. Bukan itu. Tugas dia mendidik umat, bukan malah terkotak-kotak jadi fanatik pada partai tertentu. Bukan demikian. Wa ghairul alim alaihi ayyas ala amma yuhimmuhu bihaqqi nafsih. Dan yang bukan alim, dia wajib untuk bertanya tentang apa yang penting untuk dirinya, tentang hak dirinya, au man kana ra'iyan lah, atau orang yang di bawah tanggung jawab dia. Kazaujatin au waladin au nahwih, seperti istri dia, anak dia, atau yang seperti itu. Fa idza qamal muslimu min kilal fariqain bima yastati, maka apabila seorang muslim dari masing-masing kelompok tadi telah menjalankan apa yang dia mampu, faqad naja, maka sungguh dia telah selamat. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah azza wa jalla berfirman, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa nahnu ma'al asaf na'ishu fi ma'satin alammat bil muslimin. Dan kita dengan sangat disesali, kita hidup di dalam maksah, yaitu kesedihan. Fa kaifa asa, bagaimana saya berduka cita, yaitu kedukaan yang menyelimuti kaum muslimin. La ya'rifu tarikhu laha masila, sejarah tidak mengetahui perkara yang semisal dengan ini. Walaupun pembantaian di masa lampau mungkin lebih banyak, pembantaian orang-orang Tartar, pembantaian tentara Perancis ketika masuk ke Baitul Maqdis, bukan itu. Tetapi masalah akidah betul-betul sangat parah di masa sekarang dibandingkan dengan masa-masa lampau. Pada masa lalu para a'immah dan para hufad dan para ulama itu masih banyak sekali. Zaman sekarang boleh dikatakan yang betul-betul dia adalah imam ini sangat sedikit. Demikian pula para hufad sangat sedikit, para ulama sangat sedikit, yaitu kalau dilihat kualitinya dibandingkan dengan di masa lampau. Walaupun Allah tidak akan membiarkan bumi ini kosong dari para penjaga, para pengawal umat dan pengawal agama ini dari kalangan ulama dan imam. Tetapi jelas yang kualitinya seperti di masa lampau itu sangat sedikit sekali. Wa huwa tada'il kufari alal muslimin. Yang mana orang-orang kafir saling menyeru, saling memanggil untuk mengepung kaum muslimin. Walaupun di setiap zaman ada, tetapi di masa sekarang itu dari berbagai sektor kehidupan. Di masa lampau kaum muslimin masih memiliki kekuasaan yang kuat. Sekarang sudah sangat lemah. Kama akhbaron nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ini salah tulis ya. Dalam cetakan lain ma'ruf alaihi salatu wassalam. Cetakan lain yang pernah ana terjemahkan itu. Fi mithli hadisihil ma'ruf was sahih. Di dalam hadisnya yang ma'ruf dan sahih, boleh disahihkan li ghairi, bukan sampai sahih li dzati. Tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat akan saling memanggil kepada kalian, yaitu memanggil untuk mengepung kalian, sebagaimana orang-orang yang makan saling menyeru untuk mengepung tempat makanan. Qas'ah yaitu semacam piring yang besar itu, nampan atau apa yang besar. Qalu amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain min qillatina nahnu. Apakah itu disebabkan min sababiyah? Disebabkan karena sedikitnya kami pada hari itu wahai Rasulullah. Qala la antum yauma idzin katsir. Rasulullah mengatakan tidak, kalian pada hari itu banyak. Tentunya kalian umat ini, bukan maksudnya sahabat. Tapi kalian keumuman kaum muslimin pada hari itu banyak. Pada masa sekarang berapa ribu kali lipat lebih banyak daripada muslimin di zaman generasi pertama. Tetapi kualitinya ya tahu sendiri. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi kalian itu bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan. Nampak banyak tapi boleh dikatakan tidak ada harganya, tidak ada artinya dibandingkan dengan
gelombang lautan dibandingkan dengan kedalaman lautan dan seterusnya itu. Wala yangzi'annallahu rahbata min suduri aduwikum lakum, dan benar-benar Allah akan mencabut rasa gentar dari dada-dada musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn, dan benar-benar Allah akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian kelemahan. Al-wahn makna dasarnya kelemahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, apa kelemahan itu wahai Rasulullah? Jelas para sahabat ahlul lisan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, juga Ibnul Qayyim, juga Ibnu Hajar, ma'ruf para sahabat ahlul lisanil Arab. Tetapi yang dimaksudkan di sini kelemahan yang seperti apa itu? Wahai Rasulullah, qal hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu kecintaan pada dunia dan kebencian pada kematian. Kalau seperti itu, bagaimana akan mendermakan jiwa dan raga serta hartanya serta waktunya untuk agama ini kalau keadaannya sudah seperti itu? Fawajibul ulama'i idzan ayyujahidu fi tasfiyati wat tarbiyah, maka kewajiban para ulama jika demikian adalah mereka berjihad di dalam tasfiyah dan tarbiyah. Wa dzalika bi ta'limil muslimina tauhid as-shahih. Caranya adalah dengan mengajarkan kepada kaum muslimin tauhid yang benar. Wa tashihil aqidah. Ya, ini salah cetak ya. Mengajari kaum muslimin, kecuali kalau bitaklimil muslimin at-tauhid as-shahiha wa tashihal aqidah. Ayo betul berarti. Tashihal aqaid. Baik, mengajarkan kepada kaum muslimin tauhid yang benar dan memperbaiki akidah-akidah. Baik, ini arokannya sudah betul di sini. Wal ibadati wasuluk, ibadah-ibadah dan metode ibadah. Kullun hasba taqatih, setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa fil biladil lati ya'ishu fiha, dan di negeri-negeri yang dia hidup di situ tidak dibebani untuk berangkat ke Palestina atau berangkat ke Ethiopia atau Andalusia atau kemana. Masing-masing berdakwah di sekelilingnya. Berdakwah pada dirinya, keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya. Li'annahum la yastati'una al-qiyama bi jihadil al-yahud, karena mereka tidak mampu untuk menegakkan jihad melawan Yahudi fi saffin wahid, dalam satu barisan, madamu kahalinal yaum, selama mereka seperti keadaan kita hari ini, mutafarriqin, bercerai-berai, la yajma'uhum baladun wahid wala saffun wahid, mereka tidak disatukan dengan satu negeri dan tidak pula disatukan dengan satu barisan. Fa innahum la yastati'una al-qiyama bimithli hadzal jihad li saddil a'da, karena mereka tidak akan mampu menegakkan jihad yang seperti ini untuk melawan para musuh alladzina tada'au alaihim, yang mereka saling menyeru untuk menyerang kaum muslimin. Walakin alaihim ayyattakhidhu kulla wasilatin syar'iyyatin biimkanihim, akan tetapi mereka wajib untuk mengambil setiap sarana yang disyariatkan sesuai kemampuan mereka, ayyattakhidhuha, untuk mereka ambil. Tayyib. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.